Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai cara deteksi normalitas residual, skewness, dan kurtosis menggunakan stata dan cara interpretasinya. Jadi, sebelum kita mulai melakukan deteksi normalitas, saya informasikan pada Sobat Kanadata bahwa ketika kita melakukan analisis regresi linear dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, ada asumsi yang harus dipenuhi agar menghasilkan Bayes linear unbiased estimator. Jadi hasil estimasinya itu tidak bias. Salah satu uji asumsinya adalah bahwa residual terdistribusi normal. Oleh karena itu, kita perlu menguji normalitas residualnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan SATA untuk melakukan uji tersebut. Baik, untuk contoh kasus yang akan saya gunakan, di sini adalah ada 3 variabel yang ingin saya duga adalah bagaimana pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap konsumsi beras pada negara di suatu benua dari negara A sampai negara O. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa konsumsi beras ini adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau kita sebut dengan dependent variable. Sedangkan pendapatan dan jumlah penduduk merupakan variabel yang mempengaruhi atau kita sebut dengan independent variable. Nah, kita akan melakukan estimasi, nanti kita bisa peroleh yang namanya Y predicted. Nah, selisih antara Y aktual, ya ini ya, konsumsi beras, dengan Y predicted menggunakan estimasi regresi yang telah kita olah, itu dinamakan dengan residual. Nah, kita akan menguji residualnya itu terdistribusi normal atau tidak. Kalau hasilnya terdistribusi normal, itulah yang diharapkan. Jadi ingat, saya garis bawahi bahwa residual yang akan kita uji. Kali ini kita akan menguji menggunakan skewness dan kurtosis di Stata. Baik, sekarang kita buka aplikasi Stata. Baik, sambil menunggu aplikasi terbuka, saya informasikan pada Anda, jika ingin mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan klik bell icon. Oke, di sini sudah tertampil dari aplikasi Stata. Saatnya kita melakukan input data. Kita lihat di sini ada data editor, ya. Saya tanda kursornya ini adalah mengarah kepada data editor. Silakan teman-teman bisa klik. Nanti akan muncul kolom tabel seperti Excel ya untuk mengisi data. Karena saya tadi sudah melakukan input di Excel, jadi langsung saja saya kopikan datanya. Dari negara A sampai dengan negara O, klik kanan, copy. Selanjutnya saya beralih ke data editor kembali, kemudian klik kanan, paste. Oke, kita sudah melakukan copy paste data dari N sejumlah 15. Kita rename dulu boleh. var1 ini adalah variabel Y, kemudian var2 adalah variabel X1, dan var3 ini adalah variabel X2. Untuk Y ini adalah konsumsi beras, kemudian X1 adalah pendapatan, dan X2 ini adalah jumlah penduduk. Oke, kita sudah berhasil melakukan input data. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis. Kita kembali ke menu utama. Jadi kita harus memunculkan residual terlebih dahulu ya. Kita bisa melakukan perintah di command ya. Kita ketikkan saja predict res itu adalah residual, prediksi residual, R, tekan enter. Oh, sorry. Kita harus itu dulu ya. Em, sebelum melakukan itu, kita klik statistik, kemudian linear regression,
kemudian kita masukkan Y untuk dependent variable dan X1 dan X2 untuk independent variable, kemudian klik submit. Oke. Nah, sampai tahap ini selanjutnya teman-teman klik predict residual ya, karena kita sudah berhasil memperoleh nilai dari Y predicted-nya ya. Jadi kita harus mengolah dulu supaya ada diperoleh ini ya, koefisien X1, X2. Dan ini kita gunakan dengan konstantanya kita gunakan untuk memperoleh nilai Y predicted. Kemudian selisih dari Y aktual dikurangi dengan Y predicted ketemulah residual. Predict res, R, kita tekan enter. Oke, kita lihat di data apakah sudah muncul. Ya, ini ya, residualnya sudah muncul ya. Jadi residualnya sudah muncul dari selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Itu residual. Oke, kita kembali ke yang utamanya. Kita olah ya. Caranya adalah kita klik statistik, kemudian summary table and test, kemudian pilih distributional plots and test. Selanjutnya kita sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita untuk uji normalitasnya adalah menggunakan skewness and kurtosis normality test. Kita klik. Nah, di sini kita variabelnya, kita pilih yang residual ya, karena kita ingin mengetahui apakah residualnya terdistribusi normal atau tidak. Kita klik submit. Oke, kita sudah peroleh hasilnya. Ini adalah hasil dari skewness atau kurtosis test for normality. Patokannya, kita melihat dari nilai probability chi-square-nya ya, dari residual. Kita lihat bahwa nilainya adalah 0,2684. Bagaimana cara pengambilan kesimpulannya, apakah terdistribusi normal atau tidak? Jadi di sini patokan cara mudahnya adalah jika probability chi-square ini atau boleh kita katakan p-value ya. P-value, kalau p-value lebih kecil dari 5% atau 0,05, artinya bahwa data tidak terdistribusi normal ya. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 5% atau 0,05, artinya bahwa data terdistribusi normal ya. Patokannya seperti itu ya, cara mudahnya. Jadi kalau kita melihat bahwa probability chi-square ini adalah 0,2684, ini nilainya adalah lebih besar dari 5% atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai residual ini adalah terdistribusi normal ya. Jadi kalau kita membuat hipotesis, jika H0 terdistribusi normal, alternatifnya tidak terdistribusi normal ya. Jadi kalau p-value lebih kecil dari 5% itu artinya H0 ditolak. Kalau p-value lebih besar dari 5% artinya H0 diterima. Jadi di sini H0 diterima sehingga data terdistribusi normal. Oke. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.